Serangan umum 1 Maret adalah serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi 3 dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Divisi 3 untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada dan cukup kuat, sehingga demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa TNI masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Soeharto pada waktu itu sebagai Komandan Brigade 10 turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta. Kurang lebih 1 bulan setelah agresi militer Belanda kedua dilancarkan pada bulan Desember 1948, TNI mulai menyusun strategi guna melakukan pukulan balik terhadap tentara Belanda yang dimulai dengan memutuskan telepon, merusak jalan kereta api, menyerang konvoi Belanda, serta tindakan sabotase lainnya. Sekitar awal Februari 1948 di perbatasan Jawa Timur, Letkol Dr. Wiliater Hutagulung yang sejak September 1948 diangkat menjadi perwira teritorial dan ditugaskan untuk membentuk jaringan persiapan gerilya di wilayah Divisi 2 dan Divisi 3 bertemu dengan Panglima Besar Sudirman guna melaporkan mengenai resolusi Dewan Keamanan PBB dan penolakan Belanda terhadap resolusi tersebut dan melancarkan propaganda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Melalui radio Rimba Raya, Panglima Besar Sudirman juga telah mendengar berita tersebut. Panglima Besar Sudirman menginstruksikan untuk memikirkan langkah-langkah yang harus diambil guna memutarbalikkan propaganda Belanda. Hutagulung yang membentuk jaringan di wilayah Divisi 2 dan 3 dapat selalu berhubungan dengan Panglima Besar Sudirman dan menjadi penghubung antara Panglima Besar Sudirman dengan Panglima Divisi 2 dan Panglima Divisi 3. Selain itu, sebagai dokter spesialis paru, setiap ada kesempatan ia juga merawat Panglima Besar Sudirman yang saat itu menderita penyakit paru-paru. Serangan yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Divisi 3 yang melibatkan Wehrkreis 1, 2, dan 3 mengerahkan seluruh potensi militer dan sipil di bawah Gubernur Militer 3 mengadakan serangan spektakuler terhadap satu kota besar di wilayah Divisi 3. Harus berkoordinasi dengan Divisi 2 agar memperoleh efek lebih besar. Serangan tersebut harus diketahui dunia internasional. Untuk itu perlu mendapatkan dukungan dari pimpinan pemerintah sipil, Gubernur Wongsonegoro, Residen Budiono, Residen Salamun, Bupati Sangidi, dan Bupati Sumitro Kolopaking ditugaskan untuk mengkoordinasi persiapan dan pasokan pembekalan di wilayah masing-masing. Pada waktu bergerilya, para pejuang sering harus selalu pindah tempat sehingga sangat tergantung dari bantuan rakyat dalam penyediaan perbekalan. Selama perang gerilya, bahkan camat, lurah, serta kepala desa sangat berperan dalam menyiapkan dan memasok perbekalan bagi para gerilyawan. Ini semua telah diatur untuk ditetapkan oleh pemerintah setempat. Untuk pertolongan dan perawatan medis diserahkan kepada PMI. Peran PMI sendiri juga telah dipersiapkan sejak menyusun konsep perintah siasat Panglima Besar. Dalam konsep pertahanan rakyat total sebagai pelengkap perintah siasat nomor 1 yang dikeluarkan oleh Staf Operasi tanggal 3 Juni 1948, Butir 8 menyebutkan, kesehatan terutama tergantung kepada kesehatan rakyat dan PMI, karena itu evakuasi para dokter dan rumah obat mesti menjadi perhatian. Tanggal 1 Maret 1949 pagi hari, serangan secara besar-besaran yang serentak dilakukan di seluruh wilayah Divisi 3 dimulai. Dengan fokus serangan adalah ibu kota Republik, Yogyakarta, serta koar besaran oleh pasukan Brigade 10 yang diperkuat dengan 1 batalion dan dari Brigade 9, sedangkan serangan terhadap pertahanan Belanda di Magelang dan penghadangan di jalur Magelta kota di sekitar Yogyakarta, terutama Magelang, sesuai instruksi rahasia yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi 3 Kolonel Bambang Sugeng kepada Komandan
Wehrkreis 1, Letkol Bahrun dan Komandan Wehrkreis 2, Letkol Sarbini. Pada saat yang bersamaan, serangan juga dilakukan di wilayah Divisi 2 dengan fokus penyerangan adalah kota Solo, guna mengingat tentara Belanda dalam pertempuran agar tidak dapat mengirimkan bantuan ke Yogyakarta. Pos komando ditempatkan di Desa Muto. Pada malam hari menjelang serangan umum itu, pasukan telah merayap mendekati kota dalam jumlah kecil, mulai disusukan ke dalam kota. Pagi hari sekitar pukul 6, Posa waktu sirena dibunyikan, serangan segera dilancarkan ke segala penjuru kota. Dalam penyerangan ini, Letkol Soeharto langsung memimpin pasukan dari sektor barat hingga ke batas Malioboro. Sektor timur dipimpin oleh Venze Sumual, sektor selatan dan timur dipimpin Mayor Sarjono, sektor utara oleh Mayor Kusno. Sedangkan untuk sektor kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Mas Duki sebagai pimpinan. TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam, tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sebagaimana yang telah ditentukan semula, seluruh pasukan TNI mundur. Serangan terhadap kota Solo yang juga dilakukan secara besar-besaran dapat menahan Belanda di Solo sehingga tidak dapat mengirimkan bantuan dari Solo ke Yogyakarta yang sedang diserang secara besar-besaran. Yang dilakukan oleh Brigade 9 hanya dapat memperlambat gerak pasukan bantuan Belanda dari Magelang ke Yogyakarta. Tentara Belanda dari Magelang dapat menerobos hadangan gerilyawan Republik dan sampai di Yogyakarta sekitar pukul 11. Serangan umum 1 Maret mampu menguatkan posisi tawar Indonesia, mempermalukan Belanda dengan mengklaim bahwa RI sudah lemah. Tak lama setelah serangan umum 1 Maret terjadi serangan umum Surakarta, yang menjadi salah satu keberhasilan pejuang RI yang paling gemilang karena membuktikan bahwa gerilya bukan saja mampu melakukan penyergapan atau sabotase, tetapi juga mampu melakukan serangan secara frontal ke tengah kota Solo yang dipertahankan dengan pasukan kavaleri bersenjata berat, artileri, pasukan infanteri, dan komando yang tangguh.